yang kita temukan di semua imam madhab yang kemarin kita bahas, ada kalimat semacam ini. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Jangan engkau ikuti aku, jangan pula mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, Thauri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ia telah berada di ambang kehancuran. Jadi ini Imam Ahmad, sebagaimana Imam Abu Hanifah dulu, sebagaimana Imam Malik dulu, sebagaimana Imam Syafi'i kemarin, menyatakan bahwa aku ini manusia biasa, engkau tidak boleh mengikuti aku. Mencontoh mungkin boleh, itu kalau pakai bahasa saya, tapi jangan mengikuti. Yang kita ikuti hanya Allah dan Rasulullah. Ya, ini ketawaduan beliau seperti saya bilang tadi. Nah, harusnya dilanjutkan dengan ketahudirian kita. Jadi kita ini tidak taklid pada Imam Ahmad, tidak taklid pada Imam Syafi'i, tapi kita mengikuti pandangan Imam Ahmad, mengikuti pandangan Imam Syafi'i tentang Al-Quran dan hadis, karena kita tahu beliau-beliau ini yang lebih ahli, kapasitasnya jauh lebih mumpuni dibandingkan kita. Jadi mereka tawadhu, kita tahu diri. Oke, jadi ini prinsip dari penjelasan beberapa tadi. Mungkin teman-teman sudah bisa menggambarkan sosok alim dan soleh yang seperti apa Imam Ahmad itu. Baik, kita cari hikmah yang lain dari kehidupan Imam Ahmad. Yang paling terkenal, seperti saya bilang tadi, dari Imam Ahmad adalah kesungguhan beliau dalam ilmu. Banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana seriusnya beliau mencari ilmu. Ada satu cerita, satu ketika Imam Ahmad ini yang sudah tua, yang usianya sudah 70-an, terlihat sedang berjalan membawa buku, membawa tinta, membuntuti seorang syekh. Terus disapa oleh seseorang, "Wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau melakukan hal seperti ini? Padahal engkau sudah menjadi imamnya kaum muslimin." Beliau berkata, "Bersama tempat tinta sampai kuburan." Nah, ini kalimatnya bisa teman-teman jadikan jargonnya untuk semangat belajar. Bersama wadahnya tinta sampai kuburan, berarti semangat belajar yang tidak putus. Kalau bahasanya hadis, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Kata Imam Ahmad dalam salah satu quotes tentang beliau, manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum. Karena dalam sehari, seseorang hanya membutuhkan makan minum 1 atau 2 kali saja, sementara ia membutuhkan ilmu dalam setiap helaan nafasnya. Oh, ini quotes ini bagus, tapi jangan-jangan kebalikannya kita ya. Kita setiap detiknya yang dipikir makanan, kalau untuk ilmu sehari 1-2 kali saja. Tapi kalau Imam Ahmad, makan itu kan 1-2 kali saja sehari cukup. Tapi kalau ilmu, setiap helaan nafas. Imam Ahmad ini mengembara kemana-mana mencari ilmu. Dari Baghdad ke Basrah, dari Basrah ke Kufah, dari Kufah ke Hijaz, dari Hijaz ke Yaman. Semua ulama beliau kunjungi bertahun-tahun. Di Hijaz ada cerita beliau ini sampai 5 tahun mengejar hadis-hadis.
Beliau tidak mencukupkan diri hanya dari kitab atau buku, tapi beliau ingin ketemu langsung dengan ulamanya. Ada cerita, suatu ketika beliau ini bertemu seorang gurunya, Abdur Razak bin Humam. Ini nanti beliau dijadikan guru oleh Imam Ahmad. Ketemu di Mekah. Mestinya Imam Ahmad ini waktu ketemu bisalah mengkonfirmasi hadis-hadis yang ingin beliau konfirmasi, beliau ambil. Tapi tidak, waktu ketemu di Mekah ya beliau menghormati sebagaimana guru dengan murid. Tapi beliau tidak ingin merepotkan gurunya ini dengan pelajaran-pelajaran hadis. Nanti setelah Imam Abdur Razak bin Humam ini pulang ke tempat beliau namanya Son'ah, baru Imam Ahmad nyusul capek-capek ke Son'ah untuk mengambil hadis dari Syekh Abdur Razak bin Humam. Nah, ini menurut saya menunjukkan kesolehan sekaligus keseriusan beliau dalam ilmu. Kok milih jalan yang susah loh Pak? Ya kadang-kadang kalau dalam tradisi keilmuan itu kan sesuatu yang diperoleh dengan susah payah itu lebih melekat dengan sesuatu yang gampang sekali diperoleh. Yang mudah diperoleh, mudah hilang. Sokbun la yunsa wasahlu yunsa. Yang sulit itu sukar dilupakan, yang mudah akhirnya juga gampang terlupakan. Oke, ya di samping memang adabnya mencari ilmu, kan tidak mungkin ketemu guru di tengah jalan langsung diajak diskusi. Ya mencari waktu, mencari momen yang tepat, mungkin dengan berkunjung ke rumah beliau diajak ngobrol. Baik, itu di antara adabnya Imam Ahmad dan keseriusan beliau dalam mencari ilmu.